Selamat siang teman-teman. Siang ini pada Senin tanggal 21 Juni 2021 kami melintas di Jalan Tol Semarang Solo seksi Salatiga Kartasura sepanjang 32,6 km. Jalan tol seksi Salatiga Kartasura dioperasikan sejak 20 Desember 2018 silam setelah diresmikan Presiden Jokowi yang dipusatkan di jembatan atau bertempat di Kali Kangkung bersama sejumlah ruas tol lainnya. Nah, kami baru saja melintas di pintu gerbang tol keluar Salatiga menuju Kartasura, Soloraya, Jawa Tengah. Jalan tol Semarang Solo terbagi atas 5 seksi, yakni seksi 1 Semarang Ungaran sepanjang 10,8 km sudah beroperasi sejak November 2011. Seksi 2 Ungaran Bawen sepanjang 11,9 km beroperasi sejak April 2014. Kemudian seksi 3 Bawen Salatiga sepanjang 17,5 km beroperasi sejak 26 September 2017. Dan seksi 4 Salatiga Boyolali sepanjang 24,5 km dan seksi 5 Boyolali Solo sepanjang 7,7 km beroperasi sejak Desember 2018 silam. Nah, kami terus menyusuri jalan tol Semarang Solo seksi Salatiga Kartasura dan siang ini jalanan cukup sepi. Mungkin juga setelah libur panjang Lebaran dan dampak pandemi COVID-19, jalan tol yang sering kami lintasi, terutama tol Trans Jawa, ruas Solo Jakarta maupun Jakarta Solo ini memang amat sangat jarang terlihat ramai kendaraan. Kami beberapa kali melintas selalu kondisinya sepi dan ruas tol Salatiga Kartasura ini berbeda dengan ruas tol Semarang Solo sebelumnya, seperti misalnya Banyumanik Ungaran ataupun Ungaran Salatiga. Pemandangan di sini masih tetap menarik meskipun jalannya cukup datar. Hanya saja di sini ada sebuah jembatan yang cukup panjang, yaitu yang disebut Jembatan Kali Kenteng dan Kali Serang yang menjadi bagian dari proyek atau jalan tol Salatiga Kartasura. Jembatan Kenteng ini memiliki panjang 495 meter, terdiri atas 12 bentang dan masing-masing bentang panjangnya 30 sampai 40 meter. Dan sedikit lagi kami akan melintas di jembatan Kali Kenteng dan Kali Serang. Dan jembatan ini memang cukup unik karena untuk ruas tol Salatiga Kartasura, dan inilah satu-satunya jembatan yang cukup panjang. Dan kami terus melintas ke arah timur. Cuaca cukup cerah dan matahari juga cukup terik sehingga membuat situasi memang di luar kendaraan cukup panas.
Dan jembatan kali Kenteng ini cukup menarik untuk diinformasikan kepada teman-teman karena dirancang secara khusus dan inilah jembatan yang akan kami lintasi, yakni jembatan Kali Kenteng dan Kali Serang, di mana jembatan ini dirancang tahan gempa selama 1000 tahun. Dan desain jembatan ini sempat mengalami perubahan pada tahun 2018, di mana semula jembatan ini didesain tahan gempa hanya 500 tahun. Kemudian setelah ditinjau kembali, desain diubah menjadi tahan gempa hingga 1000 tahun. Hal tersebut rupanya berdasarkan aturan baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan jembatan harus tahan gempa sampai 1000 tahun. Juga ada perubahan bentuk pierhead yang dulu berbentuk T, sekarang jembatan ini hanya berbentuk balok. Jembatan Kali Kenteng ini berada di kilometer 468, ruas tol Salatiga Kartasura atau tol Semarang Solo, dan memang ketika diuji coba operasikan untuk jalur darat dulu memang sempat menjadi perbincangan karena disebutkan bahwa tanjak air sangat curam. Kami terus melintas ke arah timur, di mana jalanan masih cukup sepi. Dan kembali ke jembatan Kenteng Serang tersebut, memang sejak awal dibangun sudah mempertimbangkan ketahanan terhadap gempa, selain juga pembuatan jembatan sudah di bawah pengawasan tim Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan. Sementara itu, dengan beroperasinya tol Trans Jawa, khususnya ruas Semarang Solo, atau yang kami lintasi saat ini segmen Salatiga Kartasura, memang menjadikan kawasan itu berkembang pesat, dan terutama di sekitar Semarang, para pekerja di kota Semarang memilih bermukim di wilayah Kabupaten Semarang yang di sebelah timur, karena lahan di wilayah tersebut relatif masih terjangkau, terutama pada daerah yang masih berjadikan pedesaan. Dan dengan beroperasinya tol ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, sekaligus menjadi penghubung Ungaran sebagai kawasan industri dengan Semarang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kota Semarang juga dengan sendirinya. Dan selain itu juga kawasan-kawasan permukiman tumbuh dan berkembang merata di seluruh Kabupaten Semarang secara besar-besaran, dan pada beberapa lokasi membentuk kantong-kantong permukiman baru yang sebagian berada pada lahan yang semula memang bukan untuk kawasan permukiman.
Sementara kota Salatiga sendiri dengan beroperasi jalan tol ini tidak seramai sebelumnya atau sebelum ada jalan tol, karena para pengendara memilih jalan tol dan tidak lagi melintas di kota Salatiga. Seperti diketahui, pembangunan tol Semarang-Solo membutuhkan biaya investasi sebesar 6,1 triliun rupiah. Kemudian biaya konstruksi 2,4 triliun rupiah dan biaya pengadaan lahan hampir 1 triliun rupiah. Kami masih melintas ke arah timur dan kondisi lalu lintas masih cukup sepi. Dan sejak kami melintas dari arah barat tadi di kota Semarang hingga kota Salatiga, memang kondisi lalu lintasnya secara umum cukup sepi. Perlu juga disampaikan bahwa tol Semarang-Solo ini merupakan bagian dari tol Trans Jawa, yakni Merak Banyuwangi dengan total panjang hingga 1187 km. Jika ruas tol Semarang-Solo seksi Banyumanik Salatiga pemandangan cukup indah, juga memiliki sejumlah jembatan yang cukup banyak, terutama di kawasan Banyumanik Ungaran. Di situ memang terdapat sejumlah jembatan karena kawasannya merupakan perbukitan dan kondisinya naik turun, tidak merata seperti ruas Salatiga Kartasura. Untuk ruas tol Salatiga Kartasura ini hanya ada 2 rest area yang sudah di kawasan Boyolali sekitar 4 km 470 atau 483, dan memang kondisi rest area pun tidak begitu besar karena rata-rata mereka sudah istirahat, dan kami saat ini sedang melintasi pintu gerbang tol keluar Boyolali. Kami masih terus ke arah timur, dan di kanan kiri sepanjang jalan tol ini juga ada perbukitan, ada persawahan, dan sesekali juga ada permukiman warga sekitar tol yang semula desanya menjadi satu, dengan adanya tol ini lalu terpisah atau terbelah menjadi 2 kampung mereka, sehingga biasanya
atau dibuatkan jalan di bawah jalan tol oleh pengelola jalan tol. Kami terus melaju ke arah timur dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman dan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih, selamat siang.